Halo Pak Kiki. Halo Abdillah. Ketemu lagi ya Pak ya di podcast Noken JKN, ngobrol keren seputar JKN edisi ke-12. 12. Hari ini kita akan membahas mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah kita pernah bahas. Kemarin saya dengar juga Pak. Apa tuh? Ada tuh ketiga pasien berobat di rumah sakit, ada yang dirujuk balik. Itu apa ya Pak ya? Kok ada yang dirujuk balik gitu ya Pak? Oke, kalau program rujuk balik itu adalah program sebenarnya dari pemerintah yang sudah kita jalankan ya. Mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 itu sudah berjalan gitu. Kemudian di Peraturan Presiden juga ada nih terkait PRB ini. Jadi PRB ini adalah program rujuk balik yang mana ada 9 diagnosa yang dapat dirujuk balik nih oleh dokter spesialis di rumah sakit ke dokter umum di FKTP. Gitu, Bila. Baik, jadi PRB itu bisa diberikan untuk pasien seperti apa Pak? Jadi pasiennya seperti apa? Jadi ada namanya 3B. 3B itu benar diagnosa, benar sudah stabil, dan benar obat PRB-nya. Di sini maksudnya yang tadi ya, benar diagnosa, jadi ada 9 diagnosa saja yang bisa dikembalikan ke FKTP. Kemudian untuk benar stabil, dokter di rumah sakit, dokter spesialis itu harus memastikan bahwa pasien-pasien dengan 9 diagnosa ini itu sudah stabil gitu ya, artinya dapat dikembalikan ke FKTP atau ke primer. Kemudian satu lagi obatnya memang masuk ke dalam obat-obat PRB gitu, akhirnya bisa dikembalikan ke FKTP. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, untuk alur agar pasien itu bisa di PRB itu seperti apa Pak? Oh, jadi kalau untuk alurnya ya, yang pertama kan pasien misalnya berobat nih dari FKTP ke rumah sakit, dirujuk gitu ya, ke poli misalnya penyakit dalam lah di rumah sakit. Sampai di rumah sakit nanti masuk ke dalam 9 diagnosa itu, misalnya salah satunya misalnya diabetes mellitus gitu ya, kencing manis gitu, diagnosanya kencing manis. Kemudian di rumah sakit mungkin kontrol ulang rutin, mungkin selama mungkin kita nggak tahu nih 6 bulan, 1 tahun. Kemudian berdasarkan asesmen dari dokter spesialis penyakit dalamnya, pasien ini sudah bisa diputuskan bahwa sudah stabil gitu ya, sudah stabil. Nah, kalau sudah stabil, dokter spesialis di rumah sakit bisa merujuk kembali pasien tersebut ke FKTP gitu, dirujuk kembali FKTP dengan surat rujuk balik gitu ya, surat rujuk balik. Jadi nanti untuk obat rutin sebulannya itu bisa diresepkan dari FKTP-nya dan diambil di apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti untuk yang obat-obatan tadi itu dapat diambil ke apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu mungkin ada administrasi atau alurnya seperti apa Pak? Ya, alurnya jadi alurnya sama seperti kita berobat ke FKTP ya, yang terdaftar puskesmas atau klinik atau dokter praktek perorangan yang ada di kartunya kita yang terdaftar, berobat ke sana. Nanti untuk obatnya akan diresepkan oleh dokter umum di FKTP tadi. Nah, resepnya yang dibawa ke apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Pak izin Pak, mungkin ada yang pernah kejadian juga nih, kalau misalkan stok obat yang mereka pengen ambil di PRB di apotek yang itu habis di apotek ini tuh seperti apa? Bisa nggak diambil di apotek? Ya, jadi misalnya kalau habis ataupun kurang, biasanya nanti akan dikoordinasikan ya dengan FKTP-nya. Artinya untuk tanggung jawab obat nanti tentu dari apotek yang mempersiapkan. Biasanya dijanjikan oleh apotek dengan mengkontak ke pasien gitu, kalau untuk yang kurang atau masih belum ada gitu. Karena obatnya kan wajib untuk 30 hari ya, untuk disiapkan dan diminum. Berarti obatnya untuk 30 hari Pak. Betul. Ya? Baik Pak, tadi disebutkan di awal bahwa ada 9 penyakit yang termasuk dalam kategori untuk PRB. Itu jenis penyakit seperti apa aja Pak? Ya, jadi dalam program PRB ini hanya 9 diagnosa yang bisa di PRB-kan atau dirujuk balik oleh dokter spesialis ke FKTP. 9 itu apa aja? Yang pertama, yang paling sering nih, diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kedua, darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, penyakit jantung. Yang keempat, asma. Yang kelima, PPOK atau penyakit paru. Kemudian yang keenam, epilepsi atau ayan biasanya ya. Kemudian yang ketujuh, stroke. Yang kedelapan itu lupus. Dan yang terakhir itu skizofrenia atau gangguan jiwa. Jadi total ada 9 diagnosa. Baik Pak. Mungkin dari sekian 9 penyakit tadi yang paling banyak itu apa Pak yang sering di PRB Pak? Kalau untuk yang paling sering tentu ya di Indonesia ya, hipertensi pastikan, sama kencing manis, darah tinggi dan diabetes mellitus ya. Itu yang paling banyak gitu. Paling banyak ya Pak ya. Biasa untuk yang
karena apa ya, pola hidup mungkin Pak ya. Betul, pola hidup kita, makan kita gitu ya. Pak, mungkin ada nggak sih cara supaya langkah awal untuk mengetahui bahwa kita itu terkena untuk yang penyakit termasuk dalam 9 kategori tadi Pak? Mungkin ada nggak sih kayak mungkin lebih bagus mencegah daripada mengobati Oh gitu, iya, Pak? nah kita juga salah satunya program kan terkait yang ini ya, screening riwayat kesehatan. Oh iya, Nah, screening kalau riwayat tanyakan, kesehatan tuh. di SRK itu kan sebenarnya ada di dalam mobile JKN, kemudian juga bisa di FKTP terdaftar. Nah di situ ketika kita melakukan pengisian itu, nanti hasil akhirnya bisa kelihatan. Ini curiga suspek untuk ada penyakit kencing manis kah, atau darah tinggi atau tidak itu. Maksudnya resikonya gitu ya. Oke. Resiko rendah kah, resiko tinggi atau resiko sedang. Jadi baiknya sih boleh tuh kayak Mas Abdillah boleh ngisi SRK-nya biar kelihatan. Berarti tergantung dari untuk yang langkah awal tadi melalui screening Pak ya. Screening itu bisa dilihat daripada kita bagaimana cara pola hidup kita Pak, mulai dari makan juga Pak ya. Betul, makan, olahraga, tidur, stres kerjaan mungkin. Ya. Oke, untuk hasilnya juga cepat Pak, langsung hari itu juga bisa ditahu juga Pak ya. Iya, selesai kita ngisi, kalau screening itu langsung keluar nanti keterangannya, misalnya Mas Abdillah resiko tinggi hipertensi gitu misalnya ya. Itu ada nanti di situ, artinya ketika memang nanti beresiko tinggi tentu akan ada dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter di FKTP. Karena memang kan artinya kalau sudah terdiagnosa sebagai salah satu dari 9 penyakit PRB tadi yang kronis, gitu kan pengobatannya kan berkelanjutan dan cukup panjang. Oke, Gitu. baik. Tentunya tadi ya, kalau nggak punya BPJS Kesehatan akan menimbulkan biaya yang cukup besar gitu ya untuk pengobatan rutin itu. Baik, berarti bisa lewat aplikasi mobile Betul, JKN, pakai Pak, mobile ya. JKN bisa, Lebih mudah ataupun ya. betul, kalaupun nggak pakai mobile JKN biasanya ketika di FKTP itu akan dibantu gitu oleh petugas di FKTP. Tapi yang paling gampang di mobile JKN kalau memang belum ada ke FKTP gitu ya. Baik, sobat podcast Noken JKN, jadi segera lakukan untuk screening riwayat kesehatan Pak ya, karena Betul. lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika sudah terjadi, apalagi kayak masuk dalam kategori 9 kategori tadi, itu biayanya sangat mahal Pak ya. Betul, dan juga pengobatannya kan terus-menerus ya. Karena memang kan artinya kalau sudah terdiagnosa sebagai salah satu dari 9 penyakit PRB tadi yang kronis, itu kan pengobatannya kan berkelanjutan dan cukup panjang. Gitu. Dan baik. tentunya tadi ya, kalau nggak punya BPJS Kesehatan akan menimbulkan biaya yang cukup besar gitu ya. Oke, Gitu. mungkin kita sudah sampai di akhir acara hari ini. Mungkin ada nggak sih untuk closing statement sedikit Pak, terkait dengan apa yang kita sudah bahas terkait dengan PRB hari ini Pak? Ya, baik. Mungkin closing statement-nya adalah pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan itu memang dari ujung ke ujung gitu ya, dari awal sampai ke akhir. Yang mana dari awal tadi bisa dilihat yang tadi ya, ada screening dulu. Screening artinya sebelum sakit kita cek dulu secara screeningnya ini resiko atau tidak. Kemudian kalau memang sakit diobatin, dan endingnya tadi ketika memang menjadi sebuah penyakit kronis yang butuh penanganan lanjutan dan terus-menerus gitu ya, ada program PRB-nya juga. PRB. Oke, baik, terima kasih Pak, sangat informatif sekali terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Baik, sobat podcast Noken JKN, terima kasih sudah menyaksikan podcast edisi 12 hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini terkait dengan program rujuk balik dapat bermanfaat dan menjadi update bagi peserta JKN dalam mengupdate informasi terkait dengan program JKN. Sampai ketemu lagi untuk podcast Noken JKN di edisi berikutnya. Oke.